Ini dia bilang gini, ini ada orang gila mau ngasih duit kita. Ayo C, ngomong lagi C. Nah terus saya dikasih spot, dia tantang sama saya, C, lu bisa siaran kapan? Mau sekarang juga boleh, saya bilang gitu. Terus mereka tanya, spot ada kapan? Sore ada, Kang. Udah, sore ini C, lu siaran. Beneran dicoba siaran, dan setengah jam saya siaran langsung banyak yang tanya. Alhamdulillah. Nah, jadi kan begini loh, caranya kalau Anda biar banyak yang tanya, tentu aja membuat sesuatu yang membuat mereka penasaran kan. Jadi berbicara tentang sesuatu yang membuat mereka penasaran. Nah, dengan begitu pasti mereka akan tanya kan begitu. Simpelnya begitu aja. Nah, begitu mereka tanya, ini artinya mereka bisa mengukur, wih trafficnya luar biasa nih. Wih interestnya luar biasa nih. Ratingnya luar biasa nih. Mereka langsung minta saya siaran rutin. Dan saya katakan, saya nggak bisa siaran rutin karena saya masih di Batam. Saya bilang begitu. Baik, kalau gitu siaran beberapa kali deh. Dan mereka punya, karena mereka grup radio, mereka punya beberapa stasiun radio. Dan saya siaran di 2 stasiun radio mereka. Dan disitulah saya menarik traffic dan kemudian saya umumkan, ya, atau saya bisa mendapatkan spot sponsor kan. Saya bilang saya sedang pembukaan kelas baru yang Entrepreneur Academy di Bandung. Ya. Nah, pada satu kalau salah angkatan ke-3 atau ke-4 ya, itu yang pertama kali di Bandung. Jadi sebelumnya di Batam. Nah, saya lakukan ada preview gratis dan dari preview tersebut ya kita closing ke tempatnya YA. Alhamdulillah sekitar 20-an siswa YA angkatan awal di Bandung dibuka tanpa modal nyaris sesen pun. Ini teman-teman harus tahu. Ya. Jadi apa yang saya katakan tadi semuanya masuk akal. Tidak hanya saya, juga dipraktekkan oleh kawan-kawan yang lain. Baik ya, saya lanjutkan. Nah, jadi ingat ya teman-teman, Anda nggak punya duit, Anda bisa melakukan apa yang disebut namanya negosiasi, tukar guling, tukar bantal juga boleh ya, tukar sandal juga boleh. Ya. Tidak harus semuanya dalam bentuk uang, ya. Dan juga Anda bisa melakukan namanya tukar skill, ya. Bukan skill ya, tapi skill. Ya, keterampilan Anda. Saya pernah membeli mobil ya, karena budget saya kurang pun karena budget saya kurang, saya menawar mereka dan mereka mengatakan oke deh Pak Jaya, tukar aja dengan training Bapak. Bisa ya. Nah ini jadi teman-teman tidak ada yang tidak mungkin, kita mau atau tidak, berani melangkah atau tidak. Nah biasanya kreativitas ini timbul pada saat kita sudah melangkah setengah ya, atau seperempat, paling tidak kita sudah melakukan namanya langkah kecil, mulai dari bertanya, mulai dari kasih DP dan seterusnya. Nah ini yang Anda perlu tahu. Jadi kalau Anda tidak pernah melangkah, Anda hanya berandai, nyinyir, sinis, nggak pernah Anda akan berhasil. Sukses berpola, gagal juga berpola. Baik. Nah termasuk Anda, ya tadi seperti saya katakan tadi, saya melakukan promosi gratis melalui radio. Anda berpikir begini, Mas C, ya Mas C punya pengalaman seperti gitu. Kalau kita gimana caranya? Loh, sebenarnya tergantung kreativitas kita kok. Anda misalkan pergi ke suatu mall yang sangat ramai di sekitar lokasi Anda membuka outlet lah misalnya begitu. Misalkan Anda bilang namanya nasi gendeng gitu ya, atau nasi goblok gitu juga boleh ya. Nah, terus disitulah Anda mengatakan ya kepada si resepsionisnya, Mbak tolong dong Mbak bantuin umumkan ini temanku lagi hilang atau temanku nggak bisa dihubungin di mall ini. Nah, jadi Anda membuat suatu pengumuman. Nanti si resepsionis dia mengumumkan atau operator mengumumkan panggilan kepada saudara Anu dari, nah darinya harus sebutkan nih, saudara Anu dari warung goblok, ditunggu rekannya di informasi. Kan begitu. Atau bakso goblok, ditunggu rekannya di informasi. Jadi usaha kalau bisa sebisa mungkin mengandung kata kunci produk penetrasi. Nah, jadi gitu. 1 jam sebetulnya gini, 1 jam kemudian Anda bisa langsung membuat pengumuman lagi, atau 2 jam kemudian. Panggilan kepada saudara Ina dari bakso goblok, ditunggu rekannya di informasi. Kemudian 3 jam kemudian panggilan lagi, panggilan kepada saudara Nina dari warung goblok, dari bakso goblok, ditunggu rekannya di informasi. Nah terakhir, dan semua itu bukan nama sesungguhnya. Ya, jadi kan bisa jadikan itu kan nama kawan-kawan Anda adalah fiktif ya. Yang penting Anda bisa dapat promosi gratis begitu ya. Begitu ya. Nah, Anda juga bisa promosi melalui radio ya, bisa dengan kirim-kirim salam, kirim lagu, kirim apapun itu ya. Kirim wesel juga bisa juga ya. Nah, itu kemudian Anda mengatakan dari bakso goblok misalnya begitu ya. Bisa. Kenapa tidak? Jadi sebetulnya tergantung kreativitas kita saja. Nah, ini sekali lagi terjadi kalau Anda sudah mepetkan diri Anda. Baik. Sekarang saya studi kasus. Pada saat Anda perhatikan yang sebelah kiri duluan itu ada iklan yang saya
cantumkan contoh kasus ini juga di tempat buku The Power of Kepepet. Jadi dengan modal Rp100.000, bagaimana Anda bisa membuka suatu usaha laundry, contohnya begitu. Tapi jangan ditiru ya, karena sekarang laundry sudah sangat mainstream ya. Jadi mendingan usaha yang lainnya aja. Nah ini tapi contoh ini nanti akan dimodifikasi oleh teman-teman yang lain ya. Nah contohnya pada saat saya sebutkan tentang membuat brosur, jadi laundry itu tidak harus memiliki mesin cuci duluan, tapi selalu berpikir orientasi ke market first gitu ya. Jadi dari get the market first, atau mencari pasarnya lebih dahulu, memasarkan lebih dahulu, baru kita bicara masalah produksi. Jangan Anda, kalau Anda mau buka laundry, Anda harus lengkap semuanya, Anda punya mesinnya lebih dahulu, punya bangunan dan macam-macam. Anda satu, modalnya jadi besar, kedua, risiko Anda juga besar, ketiga, nggak mulai-mulai. Kenapa? Karena memang ngumpulin modalnya jadi susah. Nah, Anda bisa melalui uji coba. Cara ini pun juga bisa Anda lakukan untuk namanya melakukan riset pasar yang secara real time gitu ya. Jadi kalau Anda mau riset pasar yang sesungguhnya ya pakai brosur aja simple, atau sosial media juga bisa sekarang ini. Nah contohnya begini, ini yang karena dulu sosial media belum sangat marak ya, jadi tahun 2008 saya tuliskan tentang yang paling gampang adalah menggunakan brosur. Misalkan Anda membuat brosur sebanyak 1 rim, mungkin sekarang Rp100.000, dibagi menjadi 2, jadi ukuran A5, jadi 2 sehingga 500 dikalikan 2 adalah 1.000 pieces. Nah kemudian Anda bagikan sekitar tempat kosan Anda, ya kemudian Anda membuat namanya seperti gini, jadi hujan terus, kerja terus, nggak sempat cuci pakaian, don't worry, ada Edo Laundry, dijemput dan diantar. Nah kenapa dijemput dan diantar? Supaya mereka juga tidak melihat Anda punya workshop gitu loh ya. Nah tapi Anda beneran loh nih, ini Anda menjemput mereka dan kemudian mengantar laundry-nya kembali. Nah apa yang Anda perlu lakukan adalah Anda setelah mendapatkan orderannya, Anda tinggal outsource ke tempatnya yang punya laundry. Mas, terus kita outsource ke tempatnya yang punya laundry, itu kira-kira boleh atau enggak Mas? Ya tinggal Anda tanya aja sama yang punya laundry, boleh enggak aku bantuin pemasaran? Anda bisa minta mungkin komisi 10% atau 20% sama mereka. Nah, begitu sudah, atau mungkin juga Anda bisa mengaktifkan ibu-ibu di sekitar rumah Anda yang punya laundryan atau punya mesin laundry tapi tidak bermanfaat lebih, gitu ya. Itu bisa. Nah, begitu Anda sudah mendapatkan ordernya, tinggal Anda lempar ke mereka lebih dahulu. Misalkanlah, katakanlah Anda tidak mendapatkan keuntungan besar, tidak menjadi masalah. Atau nggak untung pun nggak menjadi masalah. Yang penting Anda satu, sudah untung action. Sudah untung langkah. Itu paling penting. Keberanian Anda dalam melangkah ini yang paling penting. Nah, Anda begitu untung action, terus kemudian untung customer duluan. Anda outsource ke tempatnya laundry di sekitar kosan Anda misalkan. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah nanti mulai besar laundry ini, pesanannya besar, Anda bisa satu nego lebih besar diskonnya kepada yang pemilik laundry. Satu itu. Kedua, setelah kuantiti tertentu, misalkan Anda sudah satu hari bisa 100 kg, Anda tinggal mengajukan kepada investor untuk untuk menjadi investor mereka untuk invest ke tempat mesin laundry tersebut. Nah, jadi investor akan lebih percaya jika Anda sudah melangkah daripada Anda belum melangkah sama sekali. Jadi investor akan bertanya seperti gini, gimana ini Anda mau buka di mana rencananya? Jadi Pak, rencananya Pak, saya mau buka. Namanya Pak, rencananya Pak, saya akan menamakan. Terus kapan? Rencananya Pak. Nah ini rencana semuanya terus nih. Jadi ingat ya, rencana-rencana terus itu adalah bencana. Jadi Anda yang benar harusnya membuat target lebih dahulu sebelum Anda membuat rencana. Paham ya? Jadi action lebih dahulu dari yang secepat mungkin. Nah ini contoh ya dari laundry. Ini contoh yang lain, selain brosur Anda juga bisa menggunakan namanya iklan. Yang simpelnya begini loh teman-teman, Anda mau jualan pakaian gitu ya misalkan. Nggak harus kok Anda mulai dari memiliki stoknya lebih dahulu. Enggak, apalagi sekarang ada namanya dropshipper dan reseller gitu ya. Itu Anda tidak harus memiliki stok ya. Ini aja yang saya katakan ini zaman dulu nih, tahun 2007-an, 2008 pada saat saya mengarang buku ini. Nah ini beriklan dan itu kejadian sama kawan-kawan alumni ya. Yang saya sebut alumni ini adalah alumni ICAM, Entrepreneur Camp yang saya adakan. Jadi ada seorang wanita yang mereka membuat usaha mulai dari iklan dari koran ya. Jadi dia membuat usaha yang sangat simpel, dia melihat jadi usaha itu paling bagus itu sering dimulai dari namanya sebenarnya problem.
Begitu ada problem, ya kita mencari solusi untuk mereka. Ya, pada saat itu dia melihat banyak ibu-ibu yang memiliki anak bayi. Jadi ibu-ibu yang masih memiliki anak bayi itu susah untuk keluar rumah. Dan padahal mereka ingin membeli keperluan bayi dan juga pakaian-pakaian bayi. Dan di sekitar radius itu tidak ada penjual pakaian bayi. Ini adalah peluang bagi Anda. Jadi bagaimana caranya si anak tersebut mengiklankan di koran, kemudian dia iklankan mungkin sekitar 100.000, 200.000 yang Anda iklankan di iklan kecil gitu kan. Jual pakaian bayi, terima pesan antar. Begitu ya. Nah, jadi di mana anak ini membeli pakaian bayi? Nah, dia tidak harus, misalkan waktu itu dia memang sudah membeli ya, dia membeli pakaian bayi, dia mencari justru malah di mall-mall yang sedang ada diskon yang gede banget itu. Itu dia cari yang diskonan gede-gede, dia beli, comot, dia punya duit 500.000, dia beli itu. Dan kemudian dia bawa pakaian bayi itu kepada si ibu yang mau beli pakaian bayi tersebut. Nah, naik angkot nih. Nah, biasanya ibu-ibu kan begitu melihat, waduh ini anak-anak ini kok rajin banget ya, anak muda ini rajin banget bawain pakaian bayi dan sudah jauh-jauh naik angkot keringetan ya. Waduh, sudah deh, aku beli deh gitu ya. Nah, mungkin awalnya Anda mulai dari kasihan duluan, tapi kan tentu aja Anda membawa sesuatu produk yang juga acceptable paling tidak. Maksudnya acceptable itu bisa diterima kualitasnya, atau modelnya tidak jelek-jelek amat lah begitu ya. Nah, dari situlah dia mulai dan sampai dia memiliki toko pakaian bayi yang cukup besar. Jadi teman-teman tidak harus Anda memulai semuanya itu dari sesuatu yang ideal. Ya, yang penting Anda melangkah lebih dahulu. Anda kalau mendengarkan bagaimana seorang alumni Young Entrepreneur Academy, namanya Laksita, waktu dia masih usia 17 tahun, dan sekarang sudah usia 20 tahun ya. Setelah dia mengikuti YA, jadi setelah usianya 18-an tahun kira-kira, dia keluar dari YA atau lolos dari YA dan dia melakukan action. Yang simpelnya bagaimana? Pergi ke pasar. Jika teman-teman bingung tentang ide usaha, Anda pergi ke pasar aja. Sudah gitu. Jadi jangan di rumah terus. Pergi ke pasar, kemudian Anda bisa melihat di pasar itu ada peluang apa. Dan si Laksita ini dia yang gampangannya dia langsung action membeli 3 set kaos kaki ya. Jadi satu setnya isinya 3 juga, jadi 9 pieces kaos kaki. Atau 3 piecesnya dia beli dengan harga Rp15.000. Dan kemudian dia jual 1 piecesnya dengan harga 2-3 kali lipat dari harga tersebut. Nah, ini hal-hal yang sangat simpel dilakukan. Ya, apalagi sekarang zamannya sosial media, kalau Anda nggak bisa buka usaha, saya katakan Anda kebangetan banget. Nah ini teman-teman harus tahu. Baik ini dari yang sebelah kiri. Nah, dari yang kolom sebelah kanan, dengan dia mengiklan di suatu koran, ini ada satu contoh anak yang lain lagi, ya, ini yang berbeda ya, anak muda juga. Jadi dia ini mantan preman, ya almarhum, dia sudah meninggal. Kemudian dia membuat, pada saat membaca buku saya The Power of Kepepet, sebelumnya dia mengikuti seminar saya di Surabaya, dan dia membuat iklan, ya, jadi dia mengiklan di koran, di 2 koran yang berbeda. Bunyinya seperti gini, dicari mobil yang disewakan, di koran yang pertama. Di koran yang kedua, dia membuat iklan disewakan mobil. Ya, jadi yang pertama dicari mobil yang disewakan, yang kedua disewakan mobil. Nah, kira-kira menurut Anda, apa yang akan terjadi kalau dia nggak punya mobil satu pun nggak punya? Ya tinggal dia ngomong lagi kosong. Betul nggak? Sekali lagi, ini adalah cara survei yang paling gampang untuk membaca demand. Ya, apakah benarnya demand-nya ada atau tidak. Dibandingkan Anda membeli mobil lebih dahulu. Begitu Anda membeli mobil lebih dahulu, Anda bisa jadi terlibat yang namanya risiko kan. Wah, belum terjadi perputaran uang. Nah, apa yang terjadi? Benar, ya, pada saat dia cantumkan nomornya di situ, dan orang menelepon dia dan menanyakan, Mas, ada mobil ini enggak? Ada mobil itu enggak? Terus dia ngomong, wah lagi kosong ibu ya. Terus karena dia menjawab lagi kosong terus kan dia nggak enak nih. Terus dia menanyakan, ibu gini, kalau seandainya ibu mau menyewa dalam jangka waktu 6 bulan kontraknya, saya bisa kasih ibu mobil yang baru. Tapi tentu aja saya ambilkan mobilnya lebih dahulu. Jadi teman-teman mungkin ada pertanyaan seperti gini, Mas J, kalau orang itu mau nyewa 6 bulan 1 tahun, nah kenapa nggak dia buat DP aja sendiri? Teman-teman harus tahu bahwa di instansi-instansi tertentu atau most of company itu punya regulasi tidak mengizinkan membeli aset dengan mudah. Artinya mereka prefer untuk merampingkan perusahaannya dengan yang namanya cicilan atau fixed cost tersebut dengan sewa. Begitu sewa itu kan risiko maintenance-nya juga kecil dan semuanya ditanggung oleh si
outsourcing tersebut. Ya, dari sinilah dia mendapatkan satu klien yang pertama, si ibu-ibu tersebut ya, dan kemudian si ibu itu diuruskan selama 6 bulan. Jadi kalau Anda bayangkan 6 bulan itu 6 dikalikan 4 juta per bulan, ya jadi 24 juta, DP-nya 18 juta, ya, kemudian cicilannya 3 juta, itu cukup untuk menutupi cicilan. Jadi teman-teman sekali lagi ya, ini di benak Anda ya mungkin sebagian dari Anda masih ada yang terkontaminasi otaknya atau kotor, berkata seperti gini, Mas J, kalau nggak bisa bayar cicilan berikutnya bagaimana?